pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita akan studi agama-agama ini ada penelitian mini research-nya di Ahmadiyah, ya, di kelompok Ahmadiyah, dan sudah kasihkan laporannya dalam bentuk artikel, dan ini akan disampaikan oleh kelompok yang bersangkutan. Ini kelompok berapa? Sebelumnya juga saya peringatkan juga kepada kelompok penyangga harus siap-siap setelah 3 menit. Berapa orang? 3 orang. 3 orang ya. Fadila, Izzah dengan Miftah ya. Oh Pak, bukan dengan itu. Sofa Marwah. Fadila, Miftah, Sofa Marwah. Fadila, Izzatul, ya betul Pak. Fadila, Miftah, dan Sofa. Fadila, Izzatul, dan Sofa Pak. Oh, Izzatul. Kalau Miftah ada nggak? Di makalahnya ada Miftah Aziz. Iya ada Pak, tapi belum join ke roomnya. Belum masuk. Ya belum masuk Pak. Sini belum masuk ruangan Zoom. Oke, ini adalah mengenai perspektif Ahmadiyah terhadap teologi Imam Mahdi ya. Nanti kita perhatikan ini, dan yang kelompok penyangga disiap-siap. Nah, oleh karena itu untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada kelompok Ahmadiyah ini untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang singkat gitu, dan kalau berlebih nanti saya akan stop. Oleh karena itu kami persilakan, aku persilakan ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya Pak. Nah, langsung. Terdengar jelas suaranya Pak? Jelas. Dengar jelas, Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, dan bismillah, saya Izzah, bukaan dari kelompok 1 sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kelompok Ahmadiyah ini, awalnya Ahmadiyah merupakan organisasi keagamaan yang memiliki pemahaman yang unik. Kenapa disebutkan demikian? Karena dalam keunikannya sendiri, yaitu sangat membedakan Islam Ahmadiyah, pemahaman terhadap Imam Mahdi sendiri. Nah, untuk Imam Mahdi pada Islam Ahmadiyah sendiri itu kepada seseorang yang bernama Ghulam Ahmad Mirza, yang diyakini oleh penganut Islam Ahmadiyah sendiri, yang merupakan sebagai Al-Mahdi yang akan datang pada hari kiamat, yang nantinya akan memberi syafaat serta membantu dan menolong para umatnya yang menganut. Pada itu untuk semua seperti pemahaman tentang ketuhanan, Ahmadiyah sendiri hampir sama pelaksanaannya dengan Islam yang kita anut sendiri. Namun hal yang menonjolnya itu merupakan terdapat dalam pengamalan atau dalam keyakinan terhadap Imam Mahdi. Nah, kemudian untuk itu Imam Mahdi bernama Ghulam Ahmad Mirza itu secara periodik dapat berganti status, misalkan tahun sekian itu beliau dapat menjadi seorang Imam Mahdi, dan berganti periode, dan beliau juga dapat mengganti status juga, yaitu misalkan sebagai nabi, dan begitu pula seterusnya sendiri itu bersifat otoriter atau nantinya kepemimpinan atau pemerintahan. Sekian dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fadila Nudiskia. Izin meneruskan materi yang
artikel materi yang kita susun. Jadi saya di sini akan menyampaikan mengapa Mirza Ghulam Ahmad itu dianggap sebagai Imam Mahdi. Nah, karena Jemaat Ahmadiyah itu sendiri mereka banyak menemukan hadis-hadis ataupun katanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya Nabi Isa itu yang kita percayai akan datang di hari akhir. Untuk Imam Mahdi sendiri itu sudah wafat. Jadi mereka mengklaim bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad ini seorang Imam Mahdi yang akan datang di hari kiamat nanti, seperti itu. Nah, kenapa sih beliau Mirza Ghulam Ahmad ini dikatakan sebagai Imam Mahdi? Karena pada kurang lebih tahun 1928 ketika maraknya perzinahan dan perjudian, mungkin ketika zaman jahiliyah, nah beliau datang dan beliau dikatakan menyelamatkan orang-orang yang terlibat dalam zaman jahiliyah itu, gitu. Jadi Mirza Ghulam Ahmad ini datang dan menyeru untuk masuk agama Islam itu sendiri, gitu. Jadi mereka mengklaim bahwasanya Ya, lanjutkan kepada yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan secara salah. Ya, lanjutkan, silakan. Saya Sopa Marun lanjut. Materi selanjutnya ini mengenai masuknya Ahmadiyah ke Indonesia. Masuknya ke Indonesia ini dibelakangi oleh 3 orang, yakni Abu Bakar Ayyub, kemudian Nurudin, dan selanjutnya adalah ini Dahlan. Nah, ketiganya ini merupakan orang Barat, ini adalah Padang. Mereka tahun 1992 ini berniat untuk mendalami agama Islam, gitu. Nah, pada saatnya mereka berniat menimba ilmu ke Mesir, gitu. Karena pada saat itu Mesir merupakan pusat perkembangan Islam, tetapi gurunya menyarankan untuk ke India. Nah, akhirnya mereka berangkat ke India, di mana India sendiri merupakan pusat perkembangan Islam yang sudah modern, dan di sana itu sedang maraknya berkembangnya Ahmadiyah. Karena kan Ahmadiyah sendiri lahirnya di itu ya, tepatnya di Korea, sehingga oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dan kemudian di sana mereka tertarik untuk mendalami Ahmadiyah. Nah, mereka masuk ketika mereka ini kan aliran Ahmadiyah sendiri, atau orang yang masuk Ahmadiyah dan menyebarkannya di Indonesia itu adalah 3 orang, Abu Bakar Ayyub, kemudian Ahmad Nurudin, dan Zaini Dahlan. Mungkin sekian dari kelompok 3, dan pembahasannya hanya sudah selesai. Dikembalikan. Satu orang lagi, sudah bisa masuk? Ya, ada. Sepertinya Siapa? Izzatul Ifah? Miftahul Aziz. Miftahul Aziz. Ya, oke. Baik, saya kira harus dilanjutkan dengan penyanggah ya. Silakan penyanggah. Tes suara Rafa terdengar, Pak. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa menyalakan kamera karena kondisi jaringan yang tidak stabil. Ya, silakan. Nah ya baik, Rafa mulai untuk sanggahannya. Yang pertama adalah untuk kelompok 1, mohon maaf, saya tidak mendapatkan konsep proses alur berpikirnya. Yang pertama dimulai dari dasarnya. Apakah dasarnya ditentukan melalui wahyu atau logika atau keduanya? Lalu bagaimana dengan penafsiran yang berbeda-beda di antara kedua aliran tersebut? Terlebih ini tidak dibahas di dalam artikelnya mengkerucut kepada yang mana. Maka lebih baik jika ditentukan terlebih dahulu mau memilih yang mana dan dasar berpikirnya berdasarkan yang mana. Sehingga tafsir yang dikemukakan juga akan lebih tajam dan mengkerucut kepada proses alur berpikirnya. Yang tidak saya dapatkan dari pembahasan saudara-saudara adalah konsepnya belum nyambung gitu ya, belum jelas dengan realita yang ada di zaman sekarang. Mungkin begitu saja dari saya. Lanjut ke penyangga berikutnya. Terima kasih.
Ya, berikutnya siapa? Yunika, Pak. Ya. Pak, maaf ya belum bisa on cam. Ini langsung saja, Pak. Ya. Gini, tadi kan mengingat tuh kan Nabi Muhammad itu nabi terakhir, tapi bagi Ahmadiyah sendiri itu kan Mirza Ghulam Ahmad dia anggap sebagai nabi gitu kan. Nah terus yang saya bingungkan itu bagaimana gitu sebenarnya kedudukan Nabi Muhammad bagi Ahmadiyah itu, ya gitu Pak. Terima kasih. Sebenarnya menyanggah itu bukan bertanya ya, tapi berpendapat yang beda dari penyajinya. Gitu. Nah, karena itu tidak diperlukan jawaban, tidak diperlukan sanggahannya itu tidak diperlukan ada respon. Karena yang akan merespon dan yang akan menilai semuanya ada pada audiens. Nah, sekarang silakan untuk penyanggah berikutnya, baru 2 orang. Siapa yang satu lagi? 2 lagi. Halo, ada ini? Hidup nggak? Coba Yunika jawab itu siapa? Temannya yang 3 itu, yang 4 itu. Gimana Pak? Maaf Pak, putus-putus tadi gimana Pak? Kawannya yang satu grup siapa? Oh iya Pak, yang satu kelompok itu yang belum ada Hariza, Hilda, sama Taufik Pak. Nah, masih ada 3. Oke, salah satu dari situ. Silakan. Tapi Hilza apa siapa? Halo? Coba panggil oleh Yunika satu-satu. Ini Hariza ada atau enggak, Hilda atau Taufik mau enggak? Ada? Hariza nggak ada di sini. Hilda ada tuh Hilda. Hilda, halo. Hilda, silakan Hilda bicara. Atau Taufik Firman, maksudnya Taufik Firman. Baik Pak. Ya, jangan dipanggil aja. Itu. Ya. Baik, kalau saya nyanggahnya itu hanya dalam pembahasan gitu ya. Di dalam pembahasan sayang sekali gitu ya, tidak ada kelanjutan mengenai kelanjutan dari siapa itu Imam Mahdi. Karena pendirinya sendiri itu kan sudah meninggal gitu ya, sudah digantikan gitu berkali-kali. Nah, yang saya sayangkan di sini adalah bagaimana gitu kan nasib dari pemikiran bahwa beliau adalah Imam Mahdi gitu. Sedangkan kita memerlukan kejelasan gitu kan siapa penerus Imam Mahdi ini di pemikiran Ahmadiyah. Mungkin seperti itu dari saya. Ya. Terima kasih. Hilda. Silakan Hilda, Saudara Hilda, diberi kesempatan Anda untuk hadir di sini karena sudah ada di ruangan. Hilda Hurriyatun Nisa. Nah, sudah ini ada. Nah, saya sudah buka ya, saya buka. Ini buka. Nggak bisa dibuka, nggak ada. Orangnya nggak ada. Kan ada orangnya, cuma tampilannya aja di sini.
Halo, Saudara Hilda, jangan kabur. Maaf, Ada, halo. enggak ada suara barusan. Ya, silakan bicara. Ya, terima kasih Bapak. Maaf sebelumnya. Jadi penyanggahan saya itu mengenai tadi bahwa akan turun Imam Mahdi, nanti setelah ada beberapa kemungkinan tuh, ada yang sudah turun di hari kiamat bersama nanti Nabi Isa. Nah, sedangkan yang tadi disebutkan Nizar Ahmad Gulam itu juga disebut sebagai Imam Mahdi. Nah, penjelasannya itu jadi kan ada juga yang menyebutkan bahwa Nizar Ahmad Gulam Ahmad itu adalah pendiri Ahmadiyah, disebutkan seperti itu. Nah, jadi tidak tidak kelanjutan bahasannya gitu. Saya juga masih mempelajari apa yang dicantumkan oleh pemateri di jurnalnya. Nah, tapi saya dalam penyampaian tersebut tidak menemukan kelanjutan dari pendiri Ahmadiyah itu adalah sama yang menjadi Imam Mahdi juga. Jadi kan Nizar Gulam Ahmad itu juga menyebutkan bahwa dia adalah Imam Mahdi. Nah, seperti itu. Jadi sampai ke sana. Selanjutnya Saudara Riza. Riza, halo. Bapak, kata Hariza itu susah masuk Zoom-nya, Pak, katanya. Kenapa? Zoom sudah terbuka. Oke. Mungkin salah, itu salah, bukan yang tadi ya, yang di atas, itu yang di bawah, yang baru. Tolong sampaikan yang baru gitu ya, bukan link yang awal. Yang awal mungkin masuk ke situ, jadi tidak bisa masuk. Linknya adalah link baru, lihat lagi di WA-nya. Tolong sampaikan begitu. Oke, lanjutnya mari kita simaklah ini pertanyaan-pertanyaan dari yang disiapkan oleh kawan-kawan yang lain. Ini sudah disiapkan dari kemarin, tampaknya harus disampaikan secara langsung di sini. Atau kalau terkendala sinyal ya bisa di chat gitu ya, di chat kan di sini. Nanti juga akan dibacakan. Karena itu silakan yang mau langsung dalam penampilan di kelas Zoom ini. Silakan sampaikan pertanyaan itu. Ayo, siapa? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rizky izin bertanya kepada kelompokku mengenai materi Ahmadiyah ya, khususnya di Imam Mahdinya. Tadi telah disebutkan bahwa Imam Mahdi dari Ahmadiyah itu adalah Mirza Gulam Ahmad ya. Nah, apa saja sih indikator Mirza Gulam Ahmad itu disebut sebagai Imam Mahdi sehingga sesuai dengan data-data yang Rasul sampaikan? Terima kasih. Ya, boleh langsung dijawabnya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky. Jadi tadi kan udah disampaikan ya, kenapa Mirza Gulam Ahmad itu disebut sebagai Imam Mahdi yang akan muncul di hari kiamat nanti. Nah, jadi yang kita dapat dari wawancara kemarin bahwasanya ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya ini nih, sebentar. Pernah menjanjikan akan ada nabi kedua kali di akhir zaman. Pemahaman umat muslim umumnya mengenai itu kan disangkainya Nabi Isa ya, Nabi Isa alaihi salam. Nah, dalam pemahaman kita bahwasanya Nabi Isa itu kan diangkat ke langit, tapi di pemahaman mereka bukan Nabi Isa yang itu gitu.
malah Nabi Isa yang kita maksud itu sebenarnya sudah meninggal seperti itu. Lalu mereka mengklaim bahwasanya akan ada seseorang yang dimana kondisi dan situasinya sama dengan Nabi Isa yang diceritakan oleh Rasul gitu, seperti itu. Nah, kita juga nggak tahu ya, karena bukti-bukti Ahmadiyah itu mereka sepakat gitu bahwasanya ada Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu sebetulnya sudah wafat gitu. Kenapa Mirza Ghulam Ahmad itu dikatakan sebagai Imam Mahdi? Mungkin salah satu ceritanya yang tadi sempat terputus. Jadi ketika di zaman masa penjajahan kalau nggak salah Belanda atau lupa. Jadi 1928 itu sedang marak-maraknya perzinahan dan perjudian. Nah, datanglah Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai penyelamat gitu. Jadi mereka juga pernah menyampaikan bahwasanya Nabi di pandangan mereka itu bukan Nabi yang membawa ajaran baru ataupun Nabi yang membawa kitab baru, tapi mereka mengklaim bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad ini meneruskan jejak-jejak Rasulullah SAW seperti itu, Ki. Mungkin dari Ya, Pak. izin menambahkan, apakah diizinkan, Pak? Ya, silakan. Baik, izin menambahkan atas pertanyaan Iki, yaitu indikator kenapa Mirza Ghulam Ahmad itu disebut sebagai Imam Mahdi. Di dalam artikel kita yang kita jelaskan ya tentang Imam Mahdi sendiri, itu terdapat penjelasan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu kenapa dia menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi, karena dia itu sempat bermimpi, dan di dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Nabi Muhammad yang yang diperintahkan kepada beliau untuk menyebarkan dan melanjutkan pergerakan agama Islam kepada seluruh umat begitu. Nah, kemudian Mirza Ghulam Ahmad pun merasakan bahwasanya mimpi tersebut merupakan hidayah gitu di beliau, karena pasti tidak semua orang dapat terjadi mimpi yang dialaminya, apalagi bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi untuk dari pandangan kita sendiri, wallahu alam, apakah itu benar atau tidak, kita juga masih meneliti, dan para peneliti lain juga pasti sedang melakukan proses penelitian ya. Maka di sanalah indikator Mirza Ghulam Ahmad itu merasakan bahwa dirinya itu adalah Isa Al-Masih atau Imam Mahdi yang akan melanjutkan penyebaran agama Islam kepada umat-umatnya begitu. Sekian dari saya, mungkin kepada teman-teman ada yang ingin ditambahkan, silakan. Kan teman yang lainnya siapa? Iza, Hariza, Hilda, Taufik, Dada dari Penyanggah. Silakan Penyanggah untuk memberikan jawaban atau sanggahan, silakan. Tapi jangan bertanya lagi ya. Jangan bertanya lagi. Sekarang adalah materinya yang Anda harus sampaikan. Silakan Penyanggah, dan Penyanggah itu harus siap juga seperti penyaji. Ada? Mohon maaf Pak, untuk kali ini mungkin saya masih belum bisa menyanggah ya, karena sejauh ini alur berpikirnya Fadila dengan Izzatul Ifah sama dengan saya gitu. Jadi untuk pertanyaan dari saudara Rizky, tidak saya temukan bagaimana celah untuk menyanggahnya begitu Pak. Terima kasih. Ya yang lain kan bukan sendirian tuh, kan tidak harus bersama sekarang ini. Nah, bersama itu kemarin waktu sebelum tampil ya, sebelum nanti didiskusikan dulu untuk menyanggah apa yang harus disanggahnya itu. Nah sekarang silakan secara langsung saja atau tanpa jeda ya, jangan menunggu jawaban waktu.
Pertanyaan berikutnya. Saya izin tanya Bapak. Mana yang bertanya? Saya. Tadi sudah ada yang ya. Ya, sudah bertanya belum? Ya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf juga belum bisa menyalakan kamera dikarenakan ketidakstabilan jaringan. Pertanyaan saya sekaligus ingin lebih menemukan titik terang bahwa tadi saya sempat membaca awal dari jurnalnya ya bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu kan diangkat sebagai pemimpin Ahmadiyah dan dianggap sebagai Imam Mahdi. Bersambung dengan penjelasan tadi yang telah disinggung oleh saudara Izzatul Ifah, mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu mendapatkan mimpi untuk seperti itu. Nah, kaitannya itu bagaimana? Apakah dia berbicara kepada orang-orang bahwa dia mendapatkan mimpi seperti itu, lalu minta diangkat, atau dia diangkat sendiri. Kemudian apakah sebenarnya isi mimpinya itu tidak hanya untuk menyampaikan risalah-risalah gitu, namun pada akhirnya pengikutnya yang mengkultuskan dia sebagai Imam Mahdi. Bagaimana ya Pak? Bagaimana ya teman-teman pemateri? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, izin menjawab. Ya. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Muki. Jemaat Ahmadiyah kan meyakini ya bahwasanya yang tadi disebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi dan beliau itu mendapatkan mimpi. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnya Allah berjanji kepada umat bahwa pada setiap permulaan abad akan membangkitkan seorang mujadid yang akan memperbarui bagi mereka agama mereka. Nah, itu hadis ini kita temukan di salah satu jurnal pandangan mereka gitu ya, di mana mujadid tersebut akan menjadi penerus perjuangan Nabi dalam merealisasikan ajaran Islam. Nah, salah satunya kan tadi Mirza Ghulam Ahmad itu tidak semena-mena dia mengakui dia mendapatkan mandat kenabian dan di sini ada apa yang namanya tuh baiat gitu. Baiat pertama kurang lebih katanya di 23 Maret 1889 dia mendapatkan mandat kenabian dari seorang muridnya yang bernama Mia Ahmad Jan di kota Ludhiana. Nah, beliau juga diangkat menjadi seorang nabi itu diangkat menjadi seorang nabi juga ya, ada jemaat Ahmadiyah itu sendiri gitu. Jadi pengangkatan nabi tersebut tidak semena-mena dia yang mengangkat gitu, tapi dia mendapatkan mandat kenabian setelah mengetahui isi mimpinya tersebut. Seperti itu. Mungkin dari pemateri ada yang ingin menambahkan? Ya, jaringannya kurang bagus kayaknya. Halo, Sopa. Ya, terdengar suara saya. Ini Hilda yang mau melanjutkannya. Hilda atau Taufik? Sedikit berbeda ya.
kalau tadi menurut Fadila itu bahwa Imam Mahdi itu bahwa apa namanya Ghulam Ahmad itu di tabiat gitu ya oleh para pengikutnya. Tapi yang saya tahu justru inilah yang membuat kontroversi di Ahmadiyah itu bahwa Mirza Ghulam Ahmad inilah yang sendiri yang mendakwakan dirinya sebagai penerus Imam Mahdi gitu. Dan juga sebagai penerus Nabi gitu ya setelah Nabi Muhammad, seperti itu sih yang saya temukan. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau nggak ada lagi, silakan mau bertanya lagi pada kelompok. Boleh bertanya kepada media ataupun ya silakan. Siapa itu? Pak, yang dari menambahkan saudara Taufik, saya juga menemukan hal yang sama, yaitu ia mendeklarasikan dirinya sendiri, kemudian setelah itu prosesnya baru kepada murid-muridnya yang dalam tanda kutip mempopulerkannya, mungkin seperti itu. Oke. Dilanjutkan dengan pertanyaan lain ya dari ini kita tutup saja yang mengenai hal yang tadi, jangan disambung-sambung lagi. Nanti kita jelaskan. Silakan. Bertanya. Ya, itu yang perempuan dulu. Siapa itu? Ya, Dengaran. Ya Bapak, Bismillah. Saya Mary Junitasari Pak. Jadi kepada teman-teman pemateri, saya telah membaca sedikit jurnal materi. Nah, mengenai maksudnya Ahmadiyah ini ke Indonesia. Nah, dituliskan di jurnal Anda bahwasanya ada 3 orang orang Indonesia yang mencari ilmu, menimba ilmu ke India, dan akhirnya mereka kembali ke tanah air. Nah, tanah air kan pastinya Indonesia, tapi di sini dituliskan tepatnya di Lahore. Nah, setahu saya karena penasaran, Indonesia ada nggak sih daerah Lahore? Nah, setelah saya cari, Lahore itu di Pakistan ya. Nah, di Punjab, Pakistan. Nah, jadi mereka ini sebenarnya orang mana gitu. Tapi menurut jurnal yang teman-teman paparkan di sini, namanya itu emang nama orang Indonesia ya, Abu Bakar Ayub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan. Nah, lalu mereka ini menimba ilmu kepada Khwaja Kamaluddin gitu. Jadi kejelasan mengenai masuknya Ahmadiyah ke Indonesia itu bagaimana? Terima kasih. Silakan dijawab. Ini pertanyaan bagus dari saudari Mary Junitasari. Akan mengubah sebenarnya barangkali kalau Anda tahu tentang bagaimana masuknya Ahmadiyah ke Indonesia dengan 3 orang itu. Ya, halo. Yang lain aja, jangan yang tidak bisa masuk biar saja dulu. Jangan menunggu yang tidak bisa bicara ya, yang tidak bisa nyambung ke sini. Lebih baik kita Pak, izin bertanya Pak. Yang tadi ada yang menjawab dulu nggak? Satu-satu biar kita menjawabnya dengan spontan ya. Kita harus belajar jawaban itu spontan dari otak kita, jangan kemudian menanyakan dulu atau mencari dulu. Sekarang ini kan bisa kalau ditunggu waktu itu bisa mencari dulu di Google gitu ya. Jangan sampai begitu. Dan itu langsung saja. Ya, izin menjawab Pak pertanyaan saudari Mary. Terus.
Ya, Silakan. untuk pertanyaan saudari Mary ya, kenapa gitu? Itu Lahore di mana dan apa India gitu bagaimana? Nah, dari narasumber yang kita wawancarai sebenarnya kemarin itu tidak spesifik disebutkan gitu. Nah, kami mendapatkan penjelasan di jurnal itu kita nyari sendiri gitu, kita searching. Nah, kalau misalnya penjelasan singkat dari narasumber kemarin itu masuknya ke Indonesia itu kurang lebih karena adanya perdagangan. Jadi ya antara pedagang dan pembelinya gitu ada timbal balik kayak kalau misalnya ada pedagang dari luar negeri gitu, terus datang ke kalau nggak salah Indonesia bagian timur kalau nggak salah ya, kayak gitu. Jadi kurang lebihnya Ahmadiyah ini datang ke Indonesia itu karena adanya perdagangan seperti itu. Mungkin dari saudari Izatul Ipah ada tambahan? Ya, izin menambahkan juga ya untuk pertanyaan Mary tentang yang Lahore, mengenai Lahore tadi itu apakah ada di Indonesia atau enggak, dan karena udah searching juga kan tadi dijelaskan bahwasanya Lahore itu ada di Pakistan begitu. Nah, setuju juga dengan pendapat saudara Dila karena kita sudah mewawancarai yaitu Bapak Lutfi yang sudah mewawancarai narasumber juga mengenai aliran Ahmadiyah. Kemudian beliau juga menjelaskan secara garis besar saja gitu, dan mungkin di sini ada kesalahan juga dari kita sebagai penyaji sekaligus yang membuat artikel, karena mungkin sumber-sumbernya itu juga kan yang membuat jurnal itu kan seorang manusia, mungkin adanya kekhilafan dan adanya kesalahan dalam pembuatan, dan kita pun mungkin juga kurang teliti, dan mohon maaf juga untuk kekurang jelasannya dari artikel yang kita buat itu. Mungkin kepada pemateri lain dipersilahkan. Benar. Bapak izin menyanggah sedikit. Ya, silakan. Jadi sependek pengetahuan saya mengenai itu, mengenai masuknya Ahmadiyah ke Indonesia itu, kalau yang saya tahu itu waktu saya pernah berbincang dengan teman saya itu, jadi yang tadi disebutkan 3 nama yang siapa? Ada tadi 3 nama yang disebut, Ahmaduruddin, Zaini Dahlan, Abu Bakar Ayub. Nah, itu adalah pemuda dari Sumatera yang sekolah di Islam modern pertama di Indonesia, yang merantau ke India, kalau nggak salah gitu, yang merantau ke India. Nah, jadi dan pertama ada di Indonesia itu kalau tidak salah di Padang pada tahun 1900 sekian, 20 sekian pokoknya. Nah, jadi setahu saya permulaan datangnya Ahmadiyah di Indonesia itu melalui jalur Padang yang dibawa oleh 3 pemuda yang merantau dari India. Kalau setahu saya yang teman saya katakan seperti itu. Pada tahun 1920-an. Terima kasih. Ya, masih ada yang lain yang mau izin menambahkan, Pak? Oke, Rafa. Ya, dari saudari Hilda, yang saya baca juga begitu ya, mungkin ingin menambahkan dari yang tadi muncul kata Lahore gitu ya. Kan tadi udah dijelaskan ya, Lahore itu adanya di Pakistan, dan setelah saya lihat di peta, Pakistan itu kan adanya di barat lautnya India ya, dan Lahore itu
ada di dekat kepada perbatasan begitu. Mungkin maksudnya yang paling mungkin gitu ya, kemungkinan umumnya adalah pertama kali disebarkan ke Lahore gitu, atau ada mazhab Ahmadiyah yang muncul di Lahore kemudian begitu. Untuk perkembangannya di Indonesia sendiri mungkin adalah yang muncul dari tadi yang Teh Hilda telah sebutkan, bahwa munculnya Ahmadiyah yang langsung dari India, bukan yang mazhab di Lahore begitu. Terima kasih. Ya, sudah selesai. Oke, ini waktu kita jam 9, hampir jam setengah 10 ya. Sekarang masih banyak waktu kita, karena waktu kita kan sampai 10.20 ya. 10.20, masih ada 30 menit menjelang jam 10, jadi masih 50 menit, masih banyak. Silakan pertanyaan berikutnya. Dari rekan-rekan mahasiswa yang lain. Saya, Pak. Ya, Elvira. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi mungkin pertanyaannya udah sama Yunika gitu ya. Tadi saya juga udah baca sedikit tentang materinya. Nah, di sini kan kan kita sudah tahu gitu kalau Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Nah, namun saya baca itu bagi Ahmadiyah itu nabi terakhir itu Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai nabi. Nah, itu bagaimana tanggapan dari kelompok 1, terus bagaimana juga meyakini bahwa Nabi Muhammad itu tuh nabi yang terakhir gitu. Soalnya kan Ahmadiyah ini kan mungkin gimana ya, udah percaya. Nah, bagaimana tanggapan kelompok 1 juga ya seperti tanggapan kelompok 1, terus gimana nanti bisa ngasih tahu ke Ahmadiyah kalau Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Elvira atas pertanyaannya. Sebenarnya ini juga sempat disinggung di penjelasan tadi, cuma belum beres mungkin ya. Nah, bagaimana pandangan Ahmadiyah kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir seperti itu. Nah, dari narasumber kemarin sebenarnya mereka itu sangat percaya bahwasannya Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Namun di keyakinan mereka sebenarnya kemarin narasumber ngomong kayak gini, katanya kita itu salah mengenai pandangan terhadap nabi gitu. Jadi yang kita kira mah cenah nabi teh yang bawa ajaran baru, yang bawa kitab baru, itu disebut nabi. Nah, padahal mah enggak, kata narasumbernya kemarin yang bilang kayak gitu. Jadi dalam pandangan mereka bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu mungkin bisa dikatakan sebagai khilafah pengganti seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya percaya dan sangat percaya karena mereka juga sumber ajarannya itu Al-Qur'an dan hadis, dan tidak ada tidak menganut, maksudnya mempercayai sepenuhnya Al-Qur'an dan hadis. Bahkan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir juga mereka percayai. Namun mereka juga mempunyai pandangan lain terhadap nabi. Kalau misalnya nabi itu bukan yang bawa ajaran baru ataupun bawa yang kitab baru, tetapi yang meneruskan jasa Nabi Muhammad SAW seperti itu. Untuk tanggapan dari kelompok kami yang mungkin wallahu alam ya, karena mungkin kita juga sama-sama mempercayai bahwasanya nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Untuk mengenai kepercayaan mereka ataupun pendapat mereka itu ya wallahu alam gitu ya, itu mereka yang tahu gitu. Terima kasih. Ya. Ada yang jawab lagi yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menambahkan mengenai pandangan lain dari Ahmadiyah yang saya baca dari jurnal kemarin ketika saat mencari materi gitu. Nah, sebenarnya Ahmadiyah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir gitu. Nah, tetapi bagi Ahmadiyah Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa syariat gitu. Nah, dengan pengertian ini
Maka Ahmadiyah itu berpendapat bahwa dengan turunnya Nabi Muhammad tidak berarti tertutup kemungkinan bagi turunnya nabi-nabi yang lain, tetapi tidak membawa syariat yang baru gitu. Jadi mereka itu menganalogikan pandangannya itu atau kepercayaannya itu disandarkan kepada nabi-nabi Bani Israel yang diturunkan Allah, tetapi tidak membawa syariat nabi yang sebelumnya gitu. Jadi dengan kata lain, Khotamul Anbiya dalam pandangan Ahmadiyah bukanlah penutup para nabi gitu, tetapi melainkan penutup para nabi yang membawa syariat gitu. Jadi Nabi Muhammad bagi mereka itu adalah nabi terakhir yang membawa syariat gitu. Jadi Mirza Ghulam Ahmad sendiri adalah nabi buat mereka yang tidak membawa syariat yang baru. Mungkin seperti itu. Ya, saya pikir cukup ya. Ada pertanyaan lain lagi berikutnya? Saya mau bertanya. Ya, Lukman. Terima kasih kepada Profesor Andis yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya pertama ini masih terkait kenabian gitu ya. Karena dalam keyakinan kita sendiri bahwa nabi itu ada yang namanya sifat 3 sifat, yakni sifat wajib, jaiz, sama mustahil seperti itu. Nah, apabila kita diterapkan gitu dalam prinsip atau konsep kemadian Ahmadiyah itu dampak seperti apa gitu? Apakah Ahmadiyah sendiri menolak konsep sifat wajib, kemudian jaiz dan mustahil ini sendiri? Kemudian itu dampak terhadap keyakinan mereka seperti apa? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, ini terkait seorang, karena tadi disinggung bahwa Mirza Ahmad Ghulam itu istilahnya memperbaharui itu agama karena ada mimpi dari Rasulullah SAW seperti yang dijelaskan oleh Izzatul Ifah tadi. Di Pakistan sendiri ada seorang itu namanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yaitu bermimpi sering bertemu dengan Rasulullah, bercakap dengan bahasa Urdu, kemudian dalam mimpi itu dijelaskan itu kejadian yang terjadi masa kini, artinya kejadian-kejadian yang akan dialami di akhir zaman gitu. Nah, apakah ketika ada mimpi seperti ini, orang-orang yang benar-benar gimana gitu pandangannya tertuju terhadap Muhammad Qasim itu akan mengangkat seorang Muhammad Qasim bin Abdul Karim menjadi menjadi pembawa sekte baru dalam agama gitu, seperti, atau apakah akan menjadi seperti aliran Ahmadiyah lagi gitu? Itu bagaimana tanggapannya? Ya, silakan jawab langsung. Oke, izin menjawab pertanyaan dari saudara Lukman. Untuk yang pertama, katanya bagaimana sifat-sifat Nabi, jaiz, wajib, dan yang kayak gitu ya, apakah mereka melihat Mirza Ghulam Ahmad itu dari dilihat dari sifat-sifatnya juga gitu atau bagaimana? Nah, mungkin karena keterbatasan penyaji ya, kita juga nggak tahu gitu kenapa, dan kita juga masih bingung sesatnya itu bagaimana gitu. Mungkin karena itu juga, karena tiba-tiba mereka menobatkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi juga, tidak melihat, apakah melihat dari sisi sifat-sifat wajib ataupun jaiznya itu untuk seorang nabi gitu ya. Nah, kita nggak tahu gitu. Cuma yang kita pahami itu kenapa mereka menyebutkan bahwasannya Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi ya, karena yang itu tadi Lukman yang telah dipaparkan di artikel, kalau misalnya beliau itu datang ketika maraknya kejahilan gitu, ketika lalu ada mimpi untuk dari Rasul untuk meneruskan perjuangannya gitu, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, ada siapa Qasim itu ya, mungkin apakah tapi orangnya itu bilang-bilang nggak kalau misalnya dia itu mimpi Rasul juga gitu, bilang-bilang juga nggak Lukman? Ya, dia bilang seperti itu. Dia mengklaim dirinya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi kurang tahu apakah dia itu benar-benar mimpi bertemu dengan Rasulullah sesuai dengan Rasulullah yang disifatkan dalam Syama'il ataukah tidak.
Masalahnya itu sih. Tapi dia mengklaim dan dia diakui sebagai orang yang paling jujur gitu, kata orang-orang yang berpandangan kepada beliau. Jadi gimana ya, kalau misalnya ada orang yang mimpi sama Rasul gitu, terus mengaku bahwasanya dapat amanah, atau misalnya digambarkan kata Lukman tadi, situasi akhir zaman bagaimana gitu ya. Kalau misalnya mungkin dari pemateri lain ada ini nggak, masukan terlebih dahulu? Gimana ya? Kalau menurut saya mengenai mimpi tersebut gitu, apakah mimpinya itu emang kan kalau Mirza Ghulam Ahmad dia langsung menyatakan kalau dia istilahnya dia menjadi seorang, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, tetapi dia mengatakan sebagai seorang nabi yang baru gitu. Nah, tetapi kan sebenarnya dari konsep kita sendiri bahwa seseorang nabi diutus menjadi rasul, menjadi yang membawa syariat itu kan bukan karena berdasarkan mimpi dari seorang nabi gitu kan. Kita memahaminya bahwa seorang nabi itu diutus karena dia misalnya diberi wahyu oleh malaikat gitu. Jadi sebenarnya dari mimpi seperti itu, kalau dari pemahaman kita kan, kalau orang yang yang bertemu dengan Nabi di mimpi itu kan alhamdulillah banyak gitu kan. Dan saya sendiri alhamdulillah pernah mengalami waktu ketika saya di Madrasah Sanawiyah, waktu MTS, alhamdulillah saya pernah bermimpi bertemu Nabi. Tapi kan tidak semuanya mengklaim bahwa mereka itu kan bertemu Nabi dengan tiba-tiba karena saya bertemu dengan Nabi, saya adalah seorang Nabi yang baru gitu kan. Enggak gitu juga. Aduh, gimana ya, saya bingung karena sebenarnya kalau untuk menurut hal itu kita juga kurang tahu, karena dari wawancara yang kemarin kita lakukan itu sebenarnya perbedaan Ahmadiyah itu mereka itu sama seperti kita, tapi pemahaman yang berbeda itu hanya pada kedatangan Imam Mahdinya gitu. Karena kalau kita kan kalau dari ajaran yang kita pahami kan, Imam Mahdi itu adalah sosok yang akan turun gitu ya dari seseorang yang soleh gitu. Tetapi bagi mereka Imam Mahdi itu adalah Mirza Ghulam Ahmad sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau dari hasil wawancara yang kita terima waktu kemarin itu, perbedaannya hanya di situ. Tapi mengenai hal-hal yang lainnya, mengenai syariat Islam dan sebagainya, itu tuh sama gitu. Ya, mungkin kayak gitu. Mohon maaf atas keterbatasan ilmunya. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Saya ingin menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan Ahmadiyah ini. Yang pertama mengenai Ahmadiyah yang kita kenal di Indonesia sekarang itu berbeda dengan yang dikenal oleh manusia Indonesia dulu sebelum Indonesia merdeka. Karena dalam sejarahnya sebenarnya Ahmadiyah itu disukai oleh NU maupun Muhammadiyah, organisasi besar yang lahir pada NU lahirnya kan belakangan ya, Muhammadiyah dulu tahun 12. Jadi tahun 12 kemudian banyak tokoh-tokoh yang lahir dari 12 ke 26 kan ada sekitar berapa tahun itu, 12 tahun. 14 tahun ya, 14 tahun Muhammadiyah NU baru lahir. Nah, setelah lahir dua-duanya ini baru ada Ahmadiyah yang disukai oleh orang NU dan dari saudara Muhammadiyah karena pemikirannya yang memiliki pemikiran ijtihad yang bagus, begitu. Jadi yang di Indonesia itu begitu, ada pemikiran ijtihad yang bagus. Karena itu lahirlah mujtahid yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ini disenangi orang Muhammadiyah dan NU yang sedang menghadapi Belanda sebenarnya begitu di Indonesia. Ini harus digarisbawahi oleh Anda semua ya.
Saya menuju ke situ saja supaya kalian tahu yang benarnya bagaimana. Saya baca sejarah begitu. Itu ada sebelum NU lahir itu orang NU ada namanya Wahab Hasballah ya. Ada kiai itu namanya Wahab Hasballah. Itu yang mempelajari Ahmadiyah tahun 1926. Ini pada masa pada saat kelahiran NU atau sebelum NU bisa terjadi ya, karena yang melahirkan NU itu justru pamannya sendiri, karena ini sepupunya ya, sepupu itu kebalikannya apa ya, kakak sepupu dan adik sepupu ya, biasanya begitu. Hadratus Syekh Asy'ari itu pendiri NU punya sepupu namanya ini Wahab Hasballah, jadi kiai juga gitu ya. Nah, dia yang belajar banyak tentang Ahmadiyah. Kemudian tahun 28 sepupunya lain Hasyim Asy'ari, dari Hasyim Asy'ari itu. Jadi itu ya sebenarnya Hasyim Asy'ari itu kan sebenarnya kakeknya dari Gus Dur ya. Abdul Rahman Wahid yang jadi presiden kalian. Nah, ini namanya itu Raden Ngabehi Haji gitu, Joyo Diningrat Joyo Sugito gitu ya, Joyo Sugito. Belajar juga ini ya, dia masih nama Jawa ya, masih nama Jawa, belajar lebih instan dia belajar. Kemudian yang dari NU, di Muhammadiyah, dari Muhammadiyah dalam waktu yang sama itu juga disuruh belajar juga, sama belajarnya ke India. Dulu namanya Pakistan itu India ya. India itu kan baru kemarin dibebaskannya dari Pakistan itu ya, perang. Nah, kemudian kalau tahun 80-an, 20-an kan belum ada India, belum ada Pakistan, belum ada Bangladesh, tapi masih India. Nah, karena itu masih di India namanya. Nah, dan India itu dijajah Belanda, memang saat itu masih dijajah Inggris ya, kalau Indonesia dijajah Belanda. Tapi tidak masalah orang yang dijajah Belanda pergi ke daerah yang dijajah Inggris, itu nggak masalah. Mereka membolehkan saja karena devisa bagi mereka. Dari zaman dulu juga begitu. Ervan Dahlan itu anaknya, putranya ya, dari Ahmad Dahlan Muhammadiyah, itu gabung untuk belajar di Lahore itu. Kemudian akhirnya mereka kan punya pendapat tersendiri itu tentang Ahmadiyah. Bagusnya Ahmadiyah dalam ijtihad gimana, menafsirkan Ahmadiyah jadi mujtahid gimana. Karena bagusnya sebenarnya kemudian dipikirkannya ya, atau mereka sebut kalau itu jadi Ratu Adil. Apa Ratu Adil itu? Nah, Ratu Adil itu kalau ada kekacauan yang luar biasa, dianggapnya begitu, kemudian datang orang yang bisa menyelamatkan kekacauan itu, menyelesaikan kekacauan itu, paling tidak menghindari kekacauan itu namanya Ratu Adil orang itu. Kalau di India ada kekacauan yang luar biasa dengan pertarungan India dengan Pakistan gitu ya, dan bukan Pakistan, Hindu dengan kelompok Hindu dengan Islam pada zaman itu. Kemudian ya muncullah orang-orang yang beristihad lebih bagus untuk menyelamatkan Islam, orang Muslimnya di sana, menghadapi Hindunya di India yang selalu kontra, sampai sekarang kan masih begitu. Nah, itu yang disebut Imam Mahdi itu gitu ya. Imam Mahdi itu Ratu Adil, penyelamat, juru selamat. Imam Mahdi bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya ya itu Ratu Adil atau Mesia atau Al-Masih. Nah, Al-Masih itu begitu, Ratu Adil gitu. Atau apalagi lah namanya istilah. Memang di kita menggunakan kata ratu bukan raja ya. Karena kalau Mahdi alirannya kaum patriarkis laki-laki, tapi kalau di Indonesia itu kebalikannya, yang berkuasa kaum perempuan jadi matriarkis gitu ya. Kemudian seringkali banyak yang dinamakan segala sesuatu yang baik indah itu menjadi kaum perempuan, seperti Ratu Adil, ibu kota, ibu pertiwi, tanah air kan disebutnya begitu.
Karena di kita lebih dekat sayang dan segala macam kepada kaum ibu gitu ya. Jadi pakai ratu gitu. Walaupun orangnya laki-laki bisa jadi gitu ya. Tapi Ratu Adil namanya istilahnya. Nah, kemudian ketiga orang yang tadi saya sebut belajar tentang ijtihad, tentang mujadid, mujadid ya, karena ada pembaruan di India itu. Pulanglah ke Indonesia, ditanya di Indonesia oleh Muhammadiyah dan NU. Debat terjadi besar-besaran. Walaupun awalnya sih nerima-nerima aja. Karena itu lama sekali itu dari tahun 26 sampai ke tahun 34 baru ada 29 lah paling tidak. Dari itu 29 itu ya dari 26 ya ada 3 tahunan lah. Berapa? 4 tahun ya. 3 tahun. Itu baru ada perdebatan di situ. Halo? Tapi karena perdebatan ini begitu intens, begitu yang orang syariah terutama yang mempertanyakan hukum dan lain sebagainya, orang syariah kayak gitu. Orang tiga tadi kewalahan menghadapi Muhammadiyah dan NU-nya sendiri, di keluarganya sendiri kerepotan. Makanya kemudian kalau Ervan Dahlan itu akhirnya dia kabur pindah, kalau nggak salah itu begitu, dia menyebarkan agamanya itu di Thailand gitu ya. Nah, apa diakui oleh Muhammadiyahnya sebagai anak Ahmad Dahlan saya nggak tahu juga sekarang, karena dulu mah tetap baik gitu ya. Bahkan itu yang tadi disebut oleh Anda, Abu Bakar Ayub, Ali Nuruddin, Zaini Dahlan, kan ada Dahlan-Dahlannya juga itu. Memang itu ada yang beroperasi di Sumatera, karena memang di sana lebih mungkin perdebatan mereka secara Melayu gitu lebih tidak terasa sebagai peperangan gitu. Akan terasa sebagai peperangan berhadapan-hadapan begitu. Kalau di Jawa kan lembut-lembut jadi tidak ada apa-apanya. Lembut di Jawa jadi menerima, tapi semuanya ini akhirnya nggak menerima, dan bukan nggak menerima, artinya yang 3 orang tokoh itu atau 6 orang tokoh ini gitu, setelah ada Abu Bakar, Ali Nuruddin dan Zaini Dahlan itu kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya ya kalau begitu datangkan aja imamnya dari sana, didatangkan ke Indonesia, semakin banyak memukau kalau ahli-ahlinya kan, kalau ulama-ulamanya memukau di sini, akhirnya menyebar luas. Jadi penyebaran luas agama Islam itu kayak apa Ahmadiyah itu di Indonesia setelah NU Muhammadiyah dan NU berperan baik gitu, berperannya begitu, sehingga tahun 34 gitu ya, itu 30 sudah ke berikutnya ada perdebatan dengan Hasan. Inilah yang memulai perdebatan yang luar biasa itu, yang kemudian ada saling pengharaman begitu itu di tahun 34. Tapi yang lain nggak apa-apa. Tapi Hasan di Persis, nah Persis itu memang jago debat gitu juga tuh. Persis itulah yang kemudian agak menyingkirkan Ahmadiyah. Nah begitu. Saya ingin Anda belajar ya mengatakan kata-kata istilah itu dengan baik ya, dan pelajari dengan baik. Jangan sampai ada yang mengatakan baiat jadi tabiat gitu ya. Baiat dengan tabiat itu kan berbeda. Kalau ya ini kebetulan aja dengan ada baiat ada pernyataan sikap, sebenarnya baiat itu pernyataan sikap baik terhadap Ahmadiyah, jadi baiat ke Ahmadiyah gitu. Nah, seperti baiat khilafah gitu ya. Itu ada baiat bukan tabiat gitu. Sama-sama begitu. Nah, istilah-istilah yang begitu, apalagi hubungannya mujtahid, satu tempat nyebutnya juga nabi itu karena membawa berita jadi nabi, naba berita, nabi berita. Nah itu waktu itu kan tidak pada perdebatan bedanya khotamin nabiyyin gitu ya, karena khotamin nabiyyin itu dibaca 2 bacaan antara khotiman nabiyyin, khotamin nabiyyin. Khotiman nabiyyin bahkan mungkin bisa begitu. Itu mengenai cincin atau terakhir nabi atau tanda-tanda kenabian ini terjadi gitu, dan ada mutawatir di tengah masyarakat kita.
sidang kita akhiri gitu ya. Tapi semuanya terjadi dan mungkin karena Ahmadiyah ini dekat dengan penguasa Inggris, karena memang pelindungnya, hukumnya ditegakkan di India itu dengan hukum Inggris. Kemudian Ahmadiyah berlindung kepada Inggris dan berpusat sekarang ini ada di Inggris, di London gitu ya. Kalau di London banyak Islamnya ya itu Islam Ahmadiyah ya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada perbedaan. Bagi orang-orang Inggris yang berjamaah, yang sholat, yang masjid, yang beli gereja segala macam di Eropa itu sebetulnya banyaknya Ahmadiyah karena lebih rasional bagi mereka dibandingkan Muhammadiyah dan NU di Indonesia. Nah, maka itu kaum mujtahidin gitu, mujtahidnya dalam arti dia lebih mendekatkan pendekatan ilmiah daripada pendekatan perdebatan maupun perdebatan ayat-ayat begitu ya. Tapi mereka lebih dekat kepada empirik menurut mereka. Dan mungkin bagian kita yang suka membaca bacaan mereka bisa mengerti itu. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi Imam Mahdi tambahannya adalah Imam Mahdi yang Nabi Isa pun begitu. Kalau Kristen atau Islam sudah sangat hancur, lebur, berantakan gitu. Di dunia ini akan datang Ratu Adil. Nah, Ratu Adil. Walaupun itu mulainya dari angan-angan, cita-cita, mimpi atau prediksi atau apalah atau ijtihad dan lain sebagainya. Itu kan cuma metodologi pemikiran pemahamannya saja melalui itu gitu. Padahal barang-barangnya ya itu juga. Kemudian menjadi kepercayaan yang seolah-olah di kalangan awam seperti kalian itu masih mengaku-ngaku bahwa Nabi Isa itu menurut kita gitu ya. Yang turun dari langit itu menurut kita Nabi Isa gitu. Itu kan juga sebetulnya doktrin yang luar biasa yang kemudian diangkat hadis-hadis yang menjadi begitu gitu ya. Nah, yang harusnya kita tinjau kembali itu semua. Walaupun itu sudah berakar kuat di kalangan ulama tradisional kita yang tidak menggambarkan keadaan zaman kita sekarang ini gitu. Keadaan sekarang ini kan zamannya logika dijalankan, zamannya teknologi dipakai, dan zamannya berargumen dan lebih baik pakai metode ilmiah gitu. Nah, kalau metodenya cuma doktrin-doktrin ya begitulah terjadinya seperti yang kita hadapi sekarang. Bukan saya bela Ahmadiyah ya, karena saya juga nggak pernah dekat dengan Ahmadiyah, nggak pernah tahu juga. Walaupun tetangga kampung saya tahu ada Ahmadiyah dulu gitu ya. Tapi pada saat mereka pergi berhaji ya tersebut saja masih boleh pergi haji. Sama seperti yang haji-haji dari India, dari dari Inggris, dari London, itu kan tidak dilarang. Artinya kalau tidak dilarang, mereka kan masih sholat bersama di Mekah bersama-sama dengan Syiah juga gitu. Syiah juga tidak dilarang, nggak ada larangan. Makanya fatwa terakhir dari Mesir itu dari ulama-ulama Azhar yang mengumpulkan banyak orang, Syiah itu tidak, Syiah maupun Ahmadiyah itu ada dalam persatuan imannya itu di Mekah gitu ya. Jadi itu sama-sama percaya ada dan bisa masuk Mekah. So kalau tidak maka akan tidak boleh pergi ke Mekah mereka. Dari Indonesia juga nggak ada seleksi kan sebetulnya Ahmadiyah kah dia bukan. Kemudian nggak bisa. Malah di Indonesia kayaknya walaupun orang Kristen non Islam gitu kalau dia tabung NH kayaknya lolos itu. Nggak ada persyaratan itu untuk pergi ke haji gitu ya, kalau di Indonesia bisa jadi gitu, saya nggak tahu ya itu. Nah ini, tapi biasanya sosial lah yang melihatnya, tapi bisa juga yang tidak sosial ya, karena orang pergi haji dari orang non Muslim, kayaknya di Indonesia itu nggak ada persyaratan, dan persyaratannya asal KTP-nya ada Islam begitu, apa juga tidak ya, karena sudah tidak KTP lagi kalau ke Mekah. Itu cuma paspor
Paspor kan nggak ada KTP-nya, nggak ada agamanya itu. Jadi paspor itu tidak beragama. Yang beragama itu cuma KTP Indonesia. KTP di luar negeri itu tidak beragama juga. Tidak ada agamanya. Kapan KTP beragama ya? Di Indonesia beragama. Nah ini yang membuat repot itu sebetulnya itu. Politik ya, politik keagamaan, politik identitas gitu. Karena KTP itu identitas ya. Karena politik identitas dimunculkan itu timbul keributan. Kalau politik identitasnya diendapkan gitu, itu tidak timbul keributan. Nyaman-nyaman saja orang hidup. Oke. Saya pikir itu, dan barangkali ada yang bisa mau bertanya kepada saya, ada waktu 22 menit ya ini. Bagi Anda untuk langsung bertanya kepada saya, bukan kepada kawan-kawan tadi ya, atau gimana? Silakan.